Segala yang pernah kau sangka kau pahami tentang kenyataan, masihlah sepotong kecil dari kebenaran yang lebih luas. Cobalah bayangkan sosok seorang perempuan yang menantang arus masyarakat tempatnya hidup, menelusuri benua-benua demi jejak hikmah purba, terkubur diam dalam debu waktu. Ia menolak untuk menerima batasan agama, ilmu pengetahuan, dan pemikiran, menyulut gerakan spiritual yang akan menggeser dasar pemahaman Barat tentang kehidupan jiwa. Nama perempuan itu, Helena Petrovna Blavatsky. Terlahir di pangkuan keluarga aristokrat Rusia, dia menanggalkan keistimewaan dan harapan mulia demi mengejar hasrat abadi untuk memburu kenyataan sejati. Blavatsky duduk berdampingan dengan para filsuf dan mistikus, menyelami warisan para yogi dan guru Tibet, dan mengaku dirinya diinisiasi oleh para maha guru tersembunyi, makhluk adikodrati yang menjaga kitab rahasia semesta. Di era di mana dunia dibalut materialisme dan doktrin sempit, ia tampil berani dengan narasi tentang peradaban yang lenyap, siklus agung kosmos, dan kebijaksanaan esoterik yang, kata Blavatsky, merupakan jalinan satu kebenaran universal dari banyak tradisi. Namun, siapakah dia sebenarnya? Seorang penyingkap tabir yang melihat melampaui, atau sekadar pendongeng yang piawai merangkai fantasi? Mari, dalam kisah ini, kita buka tirai penjelajahan, perjalanan, dan pusaka yang ia tinggalkan bagi para pencari hakikat. Bersiaplah, karena begitu melangkah ke alam Blavatsky, segala yang telah kita tahu akan terlihat dengan sudut pandang yang benar-benar baru. Helena Petrovna Blavatsky lahir pada 12 Agustus 1831 di Ekaterinoslav, kini bagian dari Ukraina. Dari sejak dini, hidupnya jauh dari kata biasa. Ia dibesarkan dalam kemewahan, dikelilingi para pemikir dan sastrawan ternama. Ibunya menulis novel, kakeknya seorang peramu rahasia okultisme. Sejak masa bocah, ia dibuntuti keanehan, merasakan pengalaman di luar tubuh, menjalin komunikasi dengan kekuatan tak kasat mata. Lingkungannya resah, rasa penasaran Helena justru tumbuh membara. Saat teman-temannya menikmati hidup lempang, Blavatsky menolak masuk ke dalam kerangkeng adat. Di usia 17 tahun, dia memberontak dari pernikahan yang dipaksakan, memilih jalan petualangan dan penafsirannya sendiri atas makna. Ia menapaki Mesir, Yunani, Prancis, Inggris, Kanada, Timur Tengah, Tibet, India. Langkah mustahil untuk perempuan di abad ke-19. Tak sekadar menjelajah, ia mencari makna terdalam. Kala bermukim antara India dan Tibet, Blavatsky bersaksi telah berguru dengan para Mahatma, guru besar yang menjaga hikmah kuno. Mereka, kata Blavatsky, membimbingnya memahami inti dari ilmu esoterik, layar realitas, dan kekuatan yang menggerakkan dunia. Inilah pondasi ajaran teosofi, ruh seluruh hidupnya. Tahun 1813, ia menginjakkan kaki di kota New York dan cepat dikenal di kalangan pencinta spiritualitas dan okultisme. Tahun 1875, bersama Henry Steele Olcott dan William Quan Judge, ia membidani kelahiran Theosophical Society, titik balik jalan spiritual Barat. Namun hidup Blavatsky penuh gelombang. Ada yang memuja, ada pula yang mencaci. Ia dihantam tudingan menipu, dihadang kontroversi, namun jiwanya tak gentar. Sisa hidupnya ia dedikasikan untuk menulis, mengajar, dan menciptakan mahakaryanya, The Secret Doctrine. Ia menutup usia di London, 8 Mei 1891. Namun nyala warisan yang ia tinggalkan tak pernah padam, terus membakar hasrat para pencari makna sejati. Blavatsky bukan semata pelaku ritual mistis. Ia adalah badai yang mengguncangkan bangunan pemikiran lama. Dia tak segan menabrak aturan, membawa gagasan yang sulit dipercaya oleh zamannya. Karya-karya yang ia persembahkan bukan sekadar buku. Ia tawarkan peta menuju wilayah tersembunyi kenyataan, gerbang pada pengetahuan kuno yang hampir punah dari ingatan manusia.
dua karyanya yang dikatakan paling mengguncang zaman. Karya yang menggoyangkan dasar ilmu dan agama. Di sana, ia menantang sains yang terjebak materialisme dan kepercayaan buta, berkata bahwa esensi kebijaksanaan sejati telah digelapkan oleh tafsir sempit warisan peradaban kuno. Menurutnya, intisari alam semesta terpatri dalam ajaran esoterik yang selama ini dicemooh sebagai superstisi. Karya monumentalnya, The Secret Doctrine, sebuah kompendium filsafat gaib yang terdiri atas beberapa volume. Ia menulis bahwa naskahnya bersumber dari Stanzas of Jian, manuskrip misterius yang memuat rahasia penciptaan terdalam. Disinilah Blavatsky menggambarkan jagat raya, berputar dalam siklus penciptaan, kehancuran, kelahiran kembali, rentetan waktu yang melampaui bayangan manusia. Ia berbicara tentang realitas dengan banyak tingkatan, keseimbangan kekuatan tak nampak, dan meyakini semua tradisi mistik berasal dari sumber utama yang satu. Blavatsky menentang doktrin buta. Sebaliknya, ia menawarkan misteri pengetahuan rahasia, mengharuskan pengkajian, disiplin keras, dan keterbukaan hati. Intinya adalah perjalanan jiwa menuju evolusi spiritual, bukan sekadar perubahan biologis atau penciptaan instan, melainkan alur reinkarnasi bimbingan kekuatan tak tampak yang memoles kesadaran manusia. Ajaran ini dianggap menantang, kadang membahayakan tatanan lama. Tapi bagi penjelajah kebenaran, gagasan Blavatsky menjadi obor dalam gulita. Dari ruang-ruang okultis hingga pemikir terkemuka, pemikirannya merasuki dunia. Sebagian menempatkannya sebagai nabi era baru, sebagian lain melabeli penipu. Namun tak terbantahkan, dialah pengubah arah percakapan spiritual umat manusia. Ia tak hanya mempelajari rahasia gaib, tapi juga membentuk ulang cara dunia memaknainya. Bagi pemberani yang siap menyusuri jejaknya, gerbang menuju kebijaksanaan kini terbuka lebih lebar. Blavatsky bukan hanya penulis tentang misteri, ia membangun gerakan dunia yang menghidupkan pengetahuan kuno. Bersama Olcott dan Judge, ia mendirikan The Theosophical Society, organisasi yang belum ada presidennya di Barat. Tujuannya, memunculkan kembali warisan mistik dunia, menggabungkan ilmu dan spiritualitas, serta membongkar kebenaran tertimbun masa. Teosofi lebih dari teori, ia loncatan revolusioner bagi pandangan manusia tentang jagat. Landasan ajaran teosofi digambarkan dengan 3 prinsip utama. Setiap agama dan tradisi berasal dari satu sumber hikmah purba. Kosmos dikendalikan oleh hukum-hukum ilahi gaib yang dapat diakses lewat pencarian gaib dan pengalaman pencerahan langsung. Terdapat garis pewaris para Mahatma, guru bijak pengawal pengetahuan suci. Helena mengklaim belajar langsung dari para Mahatma tersebut, entitas tercerahkan sekaligus penjaga gerbang pengetahuan manusia. Gerakan ini adalah tantangan terbuka atas diskriminasi pemikiran Timur oleh Barat. Teosofi memperkenalkan kembali ajaran Hindu, Buddhisme, dan mistisisme Timur ke Barat dengan cara yang penuh respek dan keheranan. Untuk pertama kalinya, orang Eropa dan Amerika sungguh-sungguh menggali makna karma, reinkarnasi, dan meditasi. Seluruhnya diterima sebagai jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Blavatsky bahkan membawa pusat teosofi ke India, mendirikan markas besar di Adyar, menyatukan jembatan timur dan barat. Dentum pengaruh teosofi membahana, banyak sarjana, mistikus, dan pembaru terpikat. Rudolf Steiner kemudian memunculkan antroposofi lewat inspirasi ini. Jiddu Krishnamurti yang kelak menempuh jalurnya sendiri, pertama diperkenalkan ke publik via Theosophical Society. Bahkan Mahatma Gandhi mengakui, teosofi membuatnya lebih menghayati ajaran Sanatana Dharma dan menanamkan cita-cita persatuan manusia dan pendalaman disiplin spiritual. Namun gelombang opini datang tak berkesudahan. Ada yang melihat Blavatsky sebagai penyulut terang hikmah kuno.
Ada pula menganggapnya pesulap besar yang menjebak pikiran. Tak peduli kritik, dampak teosofi tak mungkin dipungkiri. Blavatsky tak membangun agama baru. Ia membawa sudut pandang baru, relasi alam, iman dan penemuan ilmiah. Semuanya terkumpul dalam satu simpul kebenaran universal. Untuk sebagian, ia adalah pemandu jiwa menuju keberanian memahami hakikat. Bagi sebagian lain, ia tetap perempuan misterius penuh paradoks, namun tak terbantahkan. Ia menancapkan tonggak revolusi spiritual yang gaungnya tetap terdengar, bahkan hingga kini. Hanya sedikit sosok di sejarah spiritualitas modern yang dapat menandingi kontroversi sekitar Blavatsky. Pengikutnya menganggap dia sebagai pembawa pesan hikmah rahasia, perempuan yang mengangkat selubung ketidaktahuan yang telah lama menutupi sejarah. Namun mereka yang menentang menuduhnya pemalsu, penyusun dongeng yang menawan para pencari kebenaran. Sejak awal, langkah Blavatsky selalu diliputi pro dan kontra. Salah satu badai terbesar, penyelidikan tahun 1985 oleh Society for Psychical Research, SPR di Inggris. Organisasi yang memelajari fenomena paranormal, menyelidiki klaim-klaim fenomena supranatural Blavatsky. Laporannya menggemparkan. Mereka menyebut Blavatsky sebagai salah satu penipu terhebat yang tercatat dalam sejarah. Tuduhan ini menuding ia memalsukan fenomena gaib, merekayasa kontak dengan para mahatma, serta memperdaya pengikut agar percaya bahwa dirinya adalah perantara wahyu Adi Kodrati. Bagi penentangnya, laporan ini adalah bukti mutlak. Karya Blavatsky hanyalah sandiwara. Namun, objektivitas laporan ini sendiri dipertanyakan bertahun kemudian. Penyelidikan ulang menemukan bahwa Hodgson, kepala tim investigasi, masuk dengan prasangka negatif sejak awal. Tak sedikit sejarawan yang sekarang percaya laporan itu tercemar bias, lahir dari ketidaksiapan menerima hal yang tak masuk akal bagi akal sehat ilmiah zaman itu. Blavatsky pun sempat dituding menjiplak. Para pengkritik menemukan bahwa sebagian isi karya-karyanya, terutama Isis Unveiled dan The Secret Doctrine, mirip dengan naskah-naskah tua. Namun Blavatsky sendiri tidak pernah mengklaim semua ajaran berasal dari dirinya semata. Ia menyebut dirinya lebih sebagai penghubung, penyusun ulang warisan kuno dalam sistem terpadu agar dapat dipahami oleh insan zaman modern. Buntutnya, bahkan di dalam tubuh Theosophical Society terjadi riak. Ada yang merasa Blavatsky terlalu mengendalikan gerakan ini dengan gaya otoriter. Ada pula yang menyebut gerakannya menjadi kelompok eksklusif, tertutup dari dunia luar. Namun walaupun diterpa fitnah, pengkhianatan dan sorotan tajam, Blavatsky tak pernah benar-benar mundur. Ia tetap berkarya, mengajar, dan memperjuangkan visi barunya, meski dikepung kritik serta kegamangan zaman. Sampai hari ini, perdebatan mengenai hakikat dirinya masih hidup. Visioner sejati atau manipulator, pesuruh kebijaksanaan kuno atau pengejar bayangan. Barangkali jawabannya bergantung pada siapa yang bertanya, karena kenyataan di dunia esoterik sering tersembunyi, menunggu penjelajah pemberani untuk membukanya. Blavatsky bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah bara yang membakar sekat-sekat pemikiran usang dan membuka tapal batas kesadaran baru. Ajarannya, meski kerap mengundang silang pendapat, telah melahirkan gerakan global yang membentuk ulang cara manusia melihat dirinya, alam, dan kenyataan itu sendiri. Usai kepergiannya pada tahun 1891, pengaruh Blavatsky bahkan kian mengakar. Lewat teosofi, ia memperkenalkan Barat pada permata kebijaksanaan Timur, memperkenalkan istilah karma, reinkarnasi, dan evolusi spiritual jauh sebelum arus utama merangkulnya. Kini jejak Blavatsky dapat ditemukan di mana-mana. Di ranah esoterisme Barat, ajarannya membidani kelahiran occult revival hingga mengilhami gerakan antroposofi dan New Age. Dalam psikologi modern, pemikiran Jung mengenai archetype dan kolektif unconscious begitu selaras dengan susunan spiritual serta hierarki metafisika yang pernah digambarkan Blavatsky.
Di dunia sastra dan filsafat, nama-nama besar semisal W.B. Yeats, Aldous Huxley, Arthur Conan Doyle, semuanya terinspirasi pencarian Blavatsky. Bahkan dalam spiritualitas global, ia mengusulkan persilangan antara agama-agama besar, Hindu, Buddha, Kristen esoterik, menuju wawasan spiritual universal. Gandhi sendiri mengakui, teosofi membantunya memahami hakikat ajaran Hindu, memupuk komitmen akan ahimsa, persaudaraan manusia, dan penempaan diri. Namun pusaka terbesar Blavatsky bukanlah sekadar buku atau organisasi, melainkan nyala api pencarian yang ia sulut di dada para pencari. Ia tak pernah meminta untuk ditaati secara membuta, justru menantang manusia untuk menguliti tabir ilusi dan menjemput kebenaran dengan jalan mereka sendiri. Pesan yang ia wariskan begitu gamblang. Kebenaran tidak diwariskan begitu saja. Ia hanya ditemukan lewat pencarian. Hakikat terselip di balik lapisan kenyataan. Dan hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan diri akan melihat cahaya muncul perlahan dari dalam bayang-bayang. Kini giliranmu bertanya, apakah kau siap menempuh pencarian itu? Tulisan Blavatsky berdiri sebagai gapura bagi pengetahuan tersembunyi, undangan abadi untukmu yang menolak menerima permukaan sebagai segalanya. Selama masih ada peziarah kebenaran, warisan Blavatsky takkan pernah pudar. Petualangan ini belum usai. Jalan menuju jawaban terbentang luas, menanti mereka yang cukup berani untuk melangkah. Terima kasih telah menyimak. Jika kisah ini membangkitkan semangat dalam dirimu, tinggalkan jejak pemikiranmu di kolom komentar. Dan bergabunglah dalam perjalanan panjang pencarian kebenaran bersama kami. Jangan lupa berlangganan agar cahaya pengetahuan terus menuntun langkahmu di episode selanjutnya.